saya menyampaikan satu tema. That you may prosper. Ya saudara, kalimat singkat ini artinya supaya kamu berhasil. That you may prosper, supaya kamu boleh berhasil. Katakan, saya pasti berhasil. Karena ini adalah firman Allah. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi saudara, untuk perjanjian ini, saya dan saudara harus yakin. Supaya aku berhasil. Ya. Jadi saudara dan saya tidak boleh ragu lagi. Apa sebab? Karena memang dia sudah menggenapi janjinya. Anda dan saya tinggal percaya, aku akan prosper, aku akan beruntung. Ya, aku akan mendapat hasil. Saudara tinggal percaya. Katakan, saya tinggal percaya. Bila percaya pun, saya tidak bisa. Saya bukan anak Tuhan. Saudara, engkau tidak perlu membayar. Bagaimana engkau bisa berhasil? Saya bisa berhasil. Ya saudara, saya dan saudara hanya patuh dan tunduk dan beriman pada setiap kata dari kalimat perjanjian Allah. Maka saudara pasti berhasil. Karena dia mempunyai cara yang istimewa dan ajaib untuk membuat perjanjiannya penuh dalam hidup saudara. Kalau saudara cuma mempunyai ayah saja yang kaya raya berpangkat sekali, sangat berpengaruh, saudara, dia tidak bisa menjamin hidup saudara. Selain dengan memberikan harta benda yang melimpah, saudara. Dan pada satu saat kemungkinan besar kalau dia almarhum, ya saudara, maka saudara sebagai anaknya sudah tidak berarti lagi. Atau saudara tidak bisa mengelola lagi. Kalau tidak ada berkat Tuhan, seorang itu tidak bisa diberkati. Dia bisa kaya, dia bisa luar biasa. Dia bisa menjadi seorang crazy rich. Tetapi crazy rich itu artinya sugihnya gila banget. Itu crazy rich, saudara. Tetapi saya beritahu kepada saudara, hanya perjanjian Tuhan yang membuat saudara bukan crazy rich, tetapi membuat saudara berhasil. Katakan, ini lebih daripada apapun. Karena ini adalah pemenuhan janji dari ayah saya, dari bapak saya, dipenuhkan bagi saya. Dari sorga diberi kepada saya yang tidak mampu. Amin. Ya, ini penting sekali. Para kekasih, mendahului khotbah saya, maka saya perlu menyampaikan tentang ayat ini. Di dalam 3 Yohanes ayat yang kedua, mari kita akan baca bersama-sama. Ini adalah salam pembukaan dari Yohanes, ya saudara, yang dia tuliskan singkat. Hanya berapa ayat itu saudara? Ya, hanya ada 15 ayat. Kepada seorang yang bernama Gaius, ya, saudara. Dan Gaius ini mendapatkan surat kiriman dari Rasul Yohanes, saudara. Sebelum Yohanes ditangkap dan dimasukkan di dalam dan dibuang di Pulau Patmos, saudara. Nah, apa kata daripada Yohanes kepada Gaius? Gaius adalah seorang pengusaha, seorang yang berhasil, saudara, seorang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan baca. Ini dia rahasia Gaius. 1, 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Sama seperti jiwamu Gaius, jiwamu itu baik, jiwamu itu sehat. Aku percaya badanmu dan harta kekayaanmu dan keluargamu dan masa depanmu dan hari tuamu baik-baik saja. Jadi dari satu ayat ini sudah ketahuan apa rahasia yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes kepada Gaius supaya dia boleh bertahan di dalam keberhasilannya, yaitu sehat rohani. Katakan, sehat rohani. Jiwa saya harus baik-baik saja. Ini penting ya saudara. Supaya apa? Supaya saya dan Anda boleh benar-benar
mengalami perbuatan Allah. Saya katakan pada awal khotbah saya, saudara dan saya tinggal megang, tinggal percaya aja, masih nggak bisa mau apa lagi. Saudara, itu sebab penting sekali anak Tuhan harus mempunyai kepercayaan yang full kepada Tuhan Yesus. Ayo angkat dua tangan saudara. Diwajibkan bagi saya untuk memiliki kepercayaan 100% kepada Tuhan Yesus dan kepada firman-Nya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ayat ini sudah pasti luar biasa dan Yohanes tidak begitu saja, ya saudara, dia mengungkap tentang rahasia ini. Tadi bahasa Indonesianya sudah kita baca, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Saudara, zaman ini bagaimana? Nomor satu, sehat. Betul apa tidak? Ya saudara, kalau saudara tidak ada yang memberikan pilihan kepada kita, ya kepada kita, ayo Pak Timothy, pilih sehat, tidak kena COVID, atau mendapat 1 miliar. Ya, saudara, tidak ada yang membuat sesuatu teka-teki dan satu pilihan yang bodoh demikian. Semua orang mencari sehat sekarang ini. Ya, itu sebab di dalam Alkitab ini, dalam terjemahan bahasa Inggris katakan, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, sehat, just as your soul prosper. Sama seperti jiwamu juga berhasil, jiwamu juga beruntung, jiwamu juga seger, jiwamu prosper, maka your health also prosper. Itu sebab rahasia ini penting pada zaman COVID ini belum selesai. Ya, semua katakan, tetapi bila jiwa saya prosper, bila jiwa saya sehat, tubuh saya juga akan sehat. Amin. Haleluya. Lalu saya terdorong untuk melihat, saudara, apa sih, bagaimana sih orang mengusahakan dirinya itu bagaimana? Ya saudara, pertama saya men-search di Google tentang belanja kesehatan. Saudara. Nah, be in health, di sini katakan ya, and be in health, itu artinya sehat, saudara. Dan saya mencari data di Indonesia. Ya, di Indonesia, tinjauan big data. Wah, saya membaca big data ini, ya saudara, saya mulai tertarik karena semua data sekarang banyak dikumpulin oleh pemerintah, dijadikan satu atau oleh perusahaan-perusahaan yang membayar dengan cara curang. Pokoknya siapa yang belanja di toko ini, belanja di shop ini, ya, semua datanya kalau bisa dibeli dengan harga murah. Karena mereka mau menghimpun yang namanya big data. Nah, pemerintah kita juga mempunyai big data. Tinjauan big data 2020 terhadap dampak COVID-19 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Badan Pusat Statistik Indonesia mengatakan bahwa penjualan daring melalui online untuk kesehatan di Indonesia melonjak 320% pada Maret 2020. Daripada Maret 2019. Setahun itu melonjak 3,2 kali. Ya saudara. Dan pada Maretnya, pada Maret saudara, bahkan melonjak 480%. Jadi saudara, ada beda 1,6 kali, hanya beda 1 bulan. Ya saudara, disebutkan di situ ya. Pada Aprilnya, Maret itu 320% dibanding Maret tahun 2019. Kemudian Aprilnya 2020 itu melonjak 1,6. Ya, 1,6 kali lagi. Jadi 480% ketimbang April 2019. Ya saudara. Jadi di sini kita melihat saudara bahwa luar biasa orang ketakutan. Betul apa tidak? Ya, setidaknya ibu-ibu mulai menanam serai,
jahe, lalu apa lagi? Bawang, kencur. Jadi mulai tanam. Untuk apa? Dikonsumsi, diminum, saudara, sarinya. Setidaknya kalau orang tidak bisa membeli obat-obatan dan vitamin, ataupun immunity booster, maka orang kan, apa yang bisa aku lakukan? Saudara, semua orang nomor satu kesehatan sekarang. Saudara tidak akan mau bekerja di satu tempat yang penuh dengan bahaya walaupun saudara digaji banyak. Saudara tidak akan mau. Sebab itu nyawa saudara. Itu sebab ayat ini, ya, Tuhan mengatakan, kekasihku, aku berdoa supaya kamu berhasil di dalam segala perkara. Ya, prosper in all things. And be in health. Dan kamu harus sehat. Ya, sebagaimana Jazes, sebagaimana your soul prospers. Sebagaimana jiwamu juga berhasil. Jiwamu juga berkembang, juga sehat. Jadi saudara, kita mau belajar dan yakinkan diri kita. Aku akan bisa sehat, aku akan bisa berbahagia, aku akan bisa survive. Saudara, kalau saudara harus bilang pada diri saudara, kalau jiwaku prosper, jiwaku tidak miskin, jiwaku tidak hancur, gagal, jiwaku tidak merana, merene. Nah ini, ya. Nah itu sebab Anda dan saya harus tahu. Pelajaran ini harus memberikan kegebalan, imunitas yang kuat pada kita. Yaitu melalui jiwa kita sehat dan benar di hadapan Tuhan. Amin? Amin? Atau saudara mau pilih mana? Ya, daripada jiwanya sehat, mending aku dikasih uang 1 miliar. 1 miliar tapi mati. Mau apa tidak? Ya, tidak. Saudara kan pilih. Ya, saudara, kalau saudara, jiwa saudara disebutkan di sini. Di dalam keadaan yang prosper. Ya, puji Tuhan. Para kekasih, kalau saudara melihat gambar ini, saya suka gambar ini. Seorang di dalam Tuhan Yesus yang besar. Dia kecil, saya kecil, katakan saya kecil. Dan harus selalu kecil. Tuhan Yesus besar. Dan harus semakin besar. Amin. Kalau saudara dan saya, bayangannya saudara, kita punya figur semacam ini, yaitu aku kecil, aku di dalam Kristus. Ya, ini rahasianya. Itu sebab saudara, pada ayat ini, 3 Yohanes 2 ini, mari kita akan baca yang saya terjemahkan dari terjemahan tadi. 1, 2. Yang kekasih, aku berdoa supaya kamu boleh berhasil dan berlimpah dalam segala perkara. Dan dalam keadaan sehat, sama seperti jiwamu pun berlimpah. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara-saudara, perhatikan, seperti jiwamu pun berlimpah. Jadi inilah rahasianya. Katakan, seperti jiwa saya pun berlimpah, maka jasmani saya akan berlimpah. Saudara, ada orang jasmaninya berlimpah, jiwanya miskin. Gak lama dia punya kelimpahan. Saudara, dia berlimpah-limpah, tapi susahnya juga berlimpah-limpah karena jiwanya miskin. Ya, itu sebab para kekasih, rahasia ini jadi rahasia berhasil, berlimpah dan sehat adalah jiwamu berlimpah enggak. Ya. Jadi enggak apa iya? Jiwa saya berlimpah apa enggak? Itu rahasianya saya bisa berhasil, berlimpah dan sehat. Katakan berhasil, berlimpah dan sehat. Saudara, jadi rahasianya pada jiwamu berlimpah enggak? Jiwamu benar enggak? Jiwamu mempunyai harta yang luar biasa enggak? Bersama dengan Allah Bapamu, bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus. Apakah engkau ada dalam urapannya, apakah tidak?
Saudara, di sini penting sekali. Jadi kata seperti jiwamu pun berlimpah. Ya, seperti jiwamu pun berlimpah. Semuanya Tuhan akan adakan bagi saudara. Menurut saudara, Tuhan mampu apa tidak? Membuat saudara dari tidak bisa apa-apa, dari gagal, dari tertinggal, menjadi mulia dan diberkati berlimpah. Mampu apa tidak? Ya, mampu, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Ya, ini rahasianya. Itu sebab pada masa pandemi ini, saudara, maka saudara harus tahu ya bahwa kita ini tidak mungkin bisa bertahan dengan obat-obatan. Kita tidak mungkin bertahan dengan vaksin. Banyak orang setelah divaksin kemudian biasa enaknya. Saudara, tidak bisa ya. Itu berbahaya. Vaksin ini hanya menjaga supaya dia imun dengan pabrik sendiri di dalam tubuh kita. Sementara ini kita tidak bisa membuat pabrik yang imun, yang menolak itu virus, bakteri, baksil. Tetapi dengan divaksin kita membuat pabrik antivirus sendiri. Cuma itu. Jadi kalau saudara setelah divaksin juga tidak berhati-hati, sama aja, tidak ada gunanya. Dan ini vaksin dia punya efektivitas ya, efikasi itu hanya sekian bulan. Harus nanti tergantung mereknya divaksin lagi. Ya, saudara, jadi saudara mesti tahu. Lalu di mana penyelesaiannya kalau demikian? Ya, saudara, penyelesaiannya adalah kalau jiwa saya, katakan kalau jiwa saya prosper, berlimpah, berhasil. Ya, saudara, itu rahasianya. Jadi saudara dan saya harus menjadi anak Tuhan yang selalu banyak firman Tuhan. Banyak berdoa dan menyembah Dia. Itu membuat rohani saudara, jiwa saudara menjadi kuat. Saudara, salah sekali orang menganggap, wah kalau aku olahraga, kalau aku minum ini, makan ini. Saudara, semua diminum, semua dimakan. Saudara, supaya kuat. Itu sebab Anda dan saya harus tahu di mana Anda bisa punya imunitas yang tinggi. Kalau rohani saudara dan rohani saya benar di hadapan Tuhan. Itu Tuhan yang bekerja. Bukan Anda punya imunitas, Anda punya antibodi yang bekerja. Tidak. Karena Anda itu lemah sebenarnya. Lemah sekali. Kita melihat yang muda-muda mulai berjatuhan sekarang. Tumbang. Apa sebab? Karena sembrono. Jadi kalau Tuhan tuh mau mengajar manusia, bukan mengajar orang yang sudah tua saja, tapi anak muda, anak kecil, sangat tua, kena ajaran Tuhan. Sudah. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Disinilah yang menjadi kita punya kekebalan. Bila jiwa kita berlimpah. Setuju demikian? Yang setuju, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Para kekasih, berikut ini saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan dalam dua buah ayat dari 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Siap di rumah saudara juga? 1, 2. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Para kekasih, hebat loh ayat ini, dahsyat sekali. Benar-benar nyambung dari pemberian Tuhan tadi yang saya kemukakan beberapa saat tadi. Dia sudah berjanji, kemudian saudara mengambilnya, saudara memboost, saudara mengutamakan hidup rohani saudara, jiwa saudara, rohani saudara. Saudara, maka Roh Kudus memeteraikan saudara. Katakan, maka Roh Kudus memeteraikan saya.
Udah, mau bikin apa pekerjaan kuasa kegelapan? Roh kesusahan, penderitaan, penyakit, Roh Kudus memeterai saudara. Jadi saudara, engkau sudah lulus uji, engkau sudah melewati, yaitu dengan engkau dimeterai oleh Roh Kudus. Kesetiaan saudara untuk saudara meramu jiwa dan rohani saudara lebih, untuk membuat rohani saudara prosper. Sekarang dengan itu saudara, engkau berhasil dan engkau mulai dimeterai. Saya mau tanya, kalau Roh Kudus memeterai kita orang, bisakah saudara mengalami sesuatu yang mengerikan dalam hidup saudara? Bisakah saudara terhilang? Bisakah saudara mengalami hal yang menyedihkan? Tidak. Kalau Roh Kudus memeterai saudara, if the Holy Spirit gave you the seal of God in your life, in your body, in your soul, in your spirit as well, that God, all together with your family, just giving to you and to me. Every one of us that believe in Jesus Christ, in the blood of Jesus Christ, will be given the sealing of God. Di seal, dimeterai. Hebat sekali. Jadi kalau saya dan saudara ini menjadi seorang yang diurapi Roh Kudus, maka kita dimeterai oleh Tuhan. Katakan, bila saya diurapi Roh Kudus, bukan roh duniawi, bukan roh kedagingan, maka saya diurapi oleh Roh Allah yang menjamin saya. Ya, tadi ayatnya mengatakan sebagai jaminan. Katakan, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk saya. Wow, hebat sekali. Saudara, kalau ada orang berjanji kepada saudara memberikan tanah 10 hektar, saudara, jangan senang dulu. Ya, jangan senang dulu. Mungkin dia akan terus kemudian, ya ini Pak Timothy, saya akan berikan tanah 10 hektar. Di sana lokasinya. Tapi saya membutuhkan uang untuk mengatur administrasi. Ya, cuma 150 juta saja. Kalau si Timothy ini mata duitan, mata tanahan, maka kasihlah 150 juta. Karena saya akan dapat 10 hektar. Berapa puluh miliar. Saudara, itu tidak menjamin. Engkau meminta jaminan. Apa atas janjinya itu apa jaminannya? Ada surat tanah, betul-betul dari BPN, Badan Pertanahan Nasional, dicekkan di sana betul demikian. Ada akte notaris bahwa diberikan kepada si Timothy ini. Saudara, baru bisa diambil. Kalau tidak ada jaminan, katakan bila tidak ada meterai yang menjamin, saya tidak dapat apa-apa. Justru saya akan rugi. Seperti cerita saya tadi barusan. Tapi kalau saudara ada meterainya, saudara terjamin. Roh Kudus adalah ketetapan Allah kepada saudara masing-masing yang percaya kepada firman. Kemudian dimeterai oleh Dia. Sehingga saudara, engkau mendapat segala sesuatu yang dijanjikan. Itu terjamin menjadi milik Anda. Katakan, terjamin menjadi milik saya. Seperti apapun negatif hidup saya. Saudara, engkau harus percaya. Pekerjaan Allah Roh Kudus itu dahsyat. Dia tidak melihat saudara mampu apa enggak. Saya sudah bilang, ketika saya ambruk, berantakan, tidak karu-karuan. Tetapi saya bertobat dan saya datang kepada Tuhan. Saya mencari kerajaannya lebih dahulu. Dan kebenarannya yaitu firman Tuhan. Apa yang terjadi pada saya? Saya mendapat anugerah dari Tuhan. Jiwa saya prosper. Sehingga Tuhan memberi segel. Katakan, memberi segel. Memeterai saya. Kalau saudara belum ada meterai, saudara engkau masih ragu-ragu. Tapi kalau engkau sudah dimeterai, engkau sangat happy. Engkau sangat penuh ucapan syukur. Engkau tidak pernah takut, khawatir, deg-degan, dan lain sebagainya. Amin.
Itu sebab saudara harus diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memeterai semua jaminan yang telah diberikan oleh Allah, yang telah disediakan oleh Tuhan. Itu semua oleh Roh Kudus ditetapkan menjadi milik pribadi dari hidup saudara. Amin. Ya, itu saudara harus paham ya. Itu ayat 21 dan ayat yang ke-22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Katakan sebagai jaminan. Wow. Saudara, orang tua bisa mencabut janjinya kepada si anak. Kalau si anak tidak benar. Saudara, itu sebab penting sekali Tuhan jangan sampai mencabut apa yang telah menjadi janjinya kepada saya. Selain janji, katakan selain janji, harus ada jaminan. Mengerti saudara? Jadi kalau saya dan saudara dijanji oleh Tuhan, itu belum tentu saudara bisa dapat. Engkau baru dapat kalau engkau dijamin, diurapi oleh Roh Kudus. Maka semua janjinya menjadi nyata. Jadi para kekasih perhatikan. Kalau saudara berdoa memohon kepada Tuhan, please jangan sampai lupa. Nomor satu, minta supaya Roh Kudus mengurapi hidup saudara. Hanya seorang yang ada pengurapan Roh Kudus. Semua janji Tuhan terjamin bagi dia. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak terjamin. Saudara. Satu contoh, saudara diajak oleh seseorang, katakan saya ini miskin, saya tidak punya apa-apa. Uang juga pas-pasan untuk saya hidup. Kartu kredit, kartu debit saya juga tidak punya. Saya ajak saudara, ayo kita belanja ke toko. Ya, saudara, wah saudara jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Saudara nggak tahu siapa saya tidak punya apa-apa. Lalu saya bilang kepada saudara, pilih mana yang kamu mau. Saudara milih, saya caw. Saya pergi. Karena saya tidak punya jaminan. Saudara tidak punya jaminan bahwa saya mampu membayar. Bapa kita yang di sorga membayar semua yang dia janjikan menjadi nyata. Ya. Itu sebab penting sekali seorang anak Tuhan, dia mendapatkan meterai kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara ketika berdoa ataukah tidak berdoa, Roh Kudus memohonkan kepada Bapa segala yang kita tidak mampu. Seringkali kita mencari waktu untuk, aku harus doa ini keadaan demikian. Kalau saudara dalam keadaan yang sangat gawat, dalam keadaan yang sangat tidak baik, saudara mungkin engkau tidak bisa berdoa. Semua katakan, tetapi Roh Kudus yang di dalam hidup saya menyampaikan kepada Allah Bapa di sorga apa yang saya perlukan di dalam kelemahan saya. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia.